Selamat pagi, semangat saudara-saudara. Sebagaimana telah saya sampaikan, materi mata kuliah Hukum Perdata 1 atau asas hukum perdata. Anda telah mengenal apa artinya hukum perdata dalam arti sempit, hukum perdata dalam arti luas, dan terakhir telah saya sampaikan mengenai hukum perdata material serta hukum perdata formil. Sekedar mengingatkan kembali pada memori kita, yang disebut dengan hukum perdata material adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban subjek hukum dalam bidang hukum perdata. Hak dan kewajiban subjek hukum dalam bidang hukum perdata. Yang maksudnya di sini saya katakan sebagai subjek hukum karena ada hak dan kewajiban terhadap subjek hukum yang berupa orang, tapi juga ada subjek hukum yang berupa badan hukum. Yang ketiga di sini dari hukum perdata material yaitu punishment verordening. Itulah jadi hukum perdata material ini meliputi BW, WVK, dan punishment verordening. Di samping hukum perdata material, ini yang akan kita bahas di sini sekarang adalah hukum perdata formil. Hukum perdata formil sering disebut dengan hukum acara perdata. Pengertiannya adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum perdata material. Keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum perdata material. Sehingga sangat erat hubungannya antara hukum perdata material dengan hukum perdata formil. Karena untuk mempertahankannya ini menggunakan aturan-aturan sebagaimana telah dituangkan di dalam hukum acara perdata. Masalah hukum perdata formil atau hukum acara perdata diaturnya adalah didasarkan pada Stat Blast atau Lembaran Negara 1941 nomor 44, yaitu Hertzian Inland Reglement yang sering disebut dengan HIR, Hertzian Inland Reglement atau HIR, atau juga sering disebut dengan RID atau RIB, yaitu hukum acara perdata yang diberlakukan untuk Jawa dan Madura. Dengan demikian, terdapat hukum acara perdata yang diberlakukan di daerah luar Jawa dan Madura. Ya, hukum acara perdata untuk daerah seberang atau luar Jawa dan Madura diatur dalam Reglement Buitengewesten yang disingkat
RBG. Seperti undang-undangan pada lainnya, ini pun juga dimuat di dalam Statblad atau lembar negara 1927 nomor 227. Jadi misalnya saya akan menangani sengketa dalam bidang hukum perdata, kejadiannya ini misalnya di Medan, maka jangan gunakan HIR-nya, tapi gunakanlah RBG-nya, Reglement Buiten Gewesten. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang hakiki. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam HIR maupun dalam RBG. Di dalam beracara ada 7 asas yang harus diterapkan di dalamnya. Kalau asas ini sampai tidak dilaksanakan, maka putusan hakim dapat dimintakan pembatalan. Asas pertama dalam hukum acara perdata, azas sukarela. Artinya apa? Terjadinya suatu perkara atau tidak terjadinya suatu perkara sangat tergantung pada pihak yang dirugikan. Jadi kalau terjadi utang piutang antara seorang debitur A kepada kreditur B, misalnya sebesar 100 juta, berjanji dalam waktu 1 bulan akan mengembalikan, tapi ternyata debitur ban prestasi. Begitu ditagih malah galakan debiturnya ya, karena pakai siasat supaya nggak nagih. Dalam keadaan demikian sangat tergantung pada kreditur B. Apakah akan gugat melalui pengadilan ataukah diam saja? Kalau tidak mengajukan gugatan ban prestasi kepada pengadilan, ini dianggapnya tidak pernah terjadi sengketa. Di sini negara tidak boleh intervensi dalam sengketa perdata. Jadi terbatas di sini hubungannya antara perseorangan itu. Ini yang dimaksud sederhana. Yang keduanya asas sukarela. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana artinya gunakanlah dalam melakukan tuntutan maupun jawab-menjawab dengan bahasa yang mudah dipahami. Sederhana. Cepat artinya adalah agar di dalam penyelesaian sengketa ini jangan bertele-tele, adalah lebih cepat, lebih bagus. Dan biaya ringan, usahakan dengan biaya yang terjangkau. Asas yang ketiga, asas terbuka. Artinya di dalam proses berperkara di pengadilan, setelah masuknya surat gugatan, maka akan dilakukan pemanggilan pada hari pertama untuk bersidang. Kalau ternyata pihak penggugat hadir dan tergugat juga hadir, maka oleh hakim ketua dicocokkan terlebih dulu identitasnya. Setelah semuanya sesuai, maka hakim ketua menyatakan sidang ini terbuka untuk umum. Tapi kalau untuk sidang-sidang tertentu, misalnya adanya sidang perceraian
atau peradilan anak, ini juga harus dinyatakan sidangnya sidang tertutup untuk umum. Umum tidak boleh masuk, pintunya pun juga tertutup. Itu terbuka. Asas yang keempat, hakim tidak boleh berpihak. Artinya di sini hakim harus memberikan kesempatan yang sama baik kepada tergugat maupun kepada penggugat. Ini tidak boleh berpihak, artinya harus tegak, jangan condong ke sebelah. Yang kelima, hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak-pihak yang berperkara. Sehingga di sini benar-benar nanti dalam proses ini terasakan rasa keadilan. Asas keenam, hakim harus aktif. Maksudnya, kalau ternyata pencari keadilan ini buta huruf, ya kadang-kadang orang bisa nulis bahasa Arab tapi tidak ahli dalam bahasa huruf Latin. Sehingga di sini menurut pasal 120 HIR, ketua pengadilan harus membantu kepada mereka yang sedang mencari keadilan. Aktif. Dan asas yang ketujuh yaitu perdamaian. Jadi sepanjang masalah ini adalah sengketa dalam privat, hakim wajib pada tahap pertama untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Usaha perdamaian ini adalah sangat bagus. Karena apa? Tidak ada pihak yang dirugikan, tapi semuanya diuntungkan. Berbeda dengan pemeriksaan putusan pengadilan, putusan ini pasti akan memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, pihak yang lain akan merasa dirugikan. Dengan perdamaian, maka semua pihak diuntungkan dan hubungan di antara mereka juga tidak cacat. Inilah asas di dalam beracara perdata. Sedangkan bagaimana jenis peradilan dilihat dari aspek hukum acara perdata, maka jenis peradilan ada dua hal, yaitu pertama jurisdiksio contentiosa dan yang kedua jurisdiksio volunter. Artinya yang pertama jurisdiksio contentiosa, kalau Pak Wiryono Projodikoro menyebutkan peradilan sanggah menyanggah atau peradilan jawab menjawab atau peradilan gugat gidugat. Karenanya di sini terdapat dua pihak, yaitu ada pihak sebagai penggugat dan pihak lain sebagai pihak tergugat. Jadi terdapat sengketa sehingga ada pihak yang melakukan gugatan kepada pihak tergugat. Itulah dimaksud gugat ginugat. Dimaksud jawab menjawab dikarenakan bahwa pihak penggugat nanti akan mengajukan gugatannya, pihak tergugat akan memberikan jawaban atas gugatan itu. Dengan jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat dijawab lagi oleh pihak penggugat. Sehingga dengan kata lain akan timbul apa yang disebut dengan replik dan duplik. Sedangkan jenis yang peradilannya kedua
yaitu peradilan atau jurisdiksio volunter. Di sini tidak ada pihak-pihak yang bersengketa. Karena apa? Yang diajukan itu bukan suatu gugatan, tetapi permohonan. Misalnya permohonan dari seseorang untuk ditetapkan sebagai ahli waris, atau permohonan yang dilakukan oleh seseorang untuk ditetapkan sebagai wali atas anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga di sini tidak ada sengketa karena dusunnya adalah diatur di adanya suatu permohonan yang kemudian di sini akanlah keluar penetapan. Ini dilihat dari segi jenisnya dan bagaimana proses dalam pengadilan ini. Maka katakanlah di sini saya sebut anatomi surat gugatan. Anatomi surat gugatan. Artinya anatomi surat gugatan ini meliputi pertama adanya kompetensi pengadilan. Kompetensi pengadilan ini meliputi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kewenangan lembaga peradilan untuk menerima, memeriksa, memutus suatu perkara yang didasarkan pada pokok perkara. Didasarkan pada pokok perkara. Khususnya bagi yang beragama Islam. Sehingga suatu keluarga suami istri yang beragama Islam akan mengajukan suatu perceraian, ini adalah salah kalau ditujukan kepada pengadilan negeri karena telah diatur sebagai kompetensi absolut. Demikian pula misalnya terjadi sengketa dalam masalah perbankan kaitannya dengan adanya jasa-jasa di dalam deposit. Kalau terjadi sengketa, maka yang punya kewenangan juga adalah pengadilan agama. Karena apa? Inilah lihat dari pokok perkaranya dalam lingkup Islam. Yang kedua, kompetensi relatif. Maksudnya, kewenangan lembaga peradilan untuk menerima, memeriksa, memutus suatu perkara yang didasarkan kepada kekuasaan wilayah peradilan. Misalnya, terjadi utang piutang, si debitur tinggalnya di Pondok Gede, termasuk wilayah Bekasi, sedangkan si kreditur tinggalnya di Duren Sawit. Terjadi utang piutang yang ternyata bahwa si debitur ban prestasi sudah terbiasa ditagih tarsok, akibatnya gugat melalui pengadilan. Maka pengadilan yang punya kewenangan di sini adalah sesuai dengan kekuasaan wilayah peradilan, yaitu pada pengadilan Bekasi. Inilah kompetensi relatif pengadilan negeri Bekasi. Yang kedua,
yaitu mengenai persona stan in judicio. Artinya apa? Di dalam anatomi ini akan harus jelas siapa pihak-pihak yang berperkara. Apakah si seseorang ini yang berperkara dengan pihak lain atau orang lain adalah untuk atas namanya sendiri atau untuk badan usahanya? Ini harus jelas. Apa kaitannya? Kaitannya itu nanti dengan adanya tuntutan ganti kerugian. Oleh karena itu, para subjek hukumnya harus jelas di mana domisilinya, khususnya yang punya kewenangan adalah domisili dari pihak tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR. Demikian pula kepada si kreditur juga tidak boleh salah di dalam menyerahkan surat gugatan itu. Kalau terjadi kekeliruan, kok pengadilan Jakarta Timur ini pasti akan dieksepsi, di mana pengadilan negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa sengketa utang piutang di mana debitur tinggalnya di Pondok Gede. Ini yang dimaksud dengan persona stan in judicio. Yang ketiga, fundamentum petendi atau posita. Artinya apa? Bahwa di dalam fundamentum petendi ini berisi mengenai kronologis terjadinya sengketa. Misalnya seperti contoh di atas ini tadi mengenai utang piutang. Kapan utang piutang ini terjadi? Apa isi utang piutang ini? Berapa nilai utangnya? Dalam jangka waktu berapa lama untuk dibayar lunas atau dikredit, berapa kali kreditnya, berapa bunganya, ataupun juga bagaimana cara penyerahannya. Dan sering terjadi apakah ada benda-benda tertentu sebagai jaminan. Kalau misalnya jaminannya tanah, karena kreditur lebih senang kalau jaminannya berupa tanah. Karena apa? Tidak mungkin harganya turun, sehingga mengenai besarnya piutang ini akan lebih terjamin. Setelah ternyata bahwa pada waktu yang telah ditentukan sudah jatuh waktu, tapi belum juga debitur melunasinya, di sini perlu diberikan somasi. Dengan telah diberikannya somasi, bahwa dapat dinyatakan bahwa debitur lalai. Sehingga akibat kelalaian ini menimbulkan ganti kerugian ataupun tuntutan lain-lainnya sepanjang menyangkut adanya kerugian yang diderita oleh kreditur. Bahkan sering adanya tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang sifatnya immaterial. Tapi untuk bisa mengabulkannya itu sangat tergantung pada hakim. Kalau menurut Wiryono Projodikoro, atas dasar kepatutan. Setelah kronologisnya teruraikan, ini mesti harus lebih bagus supaya tidak ada celah untuk dieksepsi, dibantah oleh pihak si
tergugat. Sehingga selanjutnya apa sih yang menjadi tuntutannya? Ini harus ada bagaimana kronologisnya dan apa yang dituntut. Baik tuntutan ini berupa tuntutan primer atau subsidiar. Kalau tuntutan primer kaitannya dengan adanya utang piutang yang ternyata menimbulkan kerugian, memohon kepada hakim untuk dikabulkan seluruh tuntutannya, mohon kepada hakim agar dijatuhkan juga mengenai biaya-biaya lainnya, ataupun juga bahwa segala biaya dibebankan kepada pihak tergugat. Tapi ada tuntutan sifatnya subsidiar, yaitu apabila hakim berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya, yang terkenal dengan ex aequo et bono. Setelah tuntutan-tuntutan ini diberikan, maka pada bagian terakhir dari surat gugatan adalah ditandatangani. Kalau hal ini diberikan kuasa kepada advokat, maka yang menandatangani advokat dan harus lampirkan surat kuasanya, yaitu adanya kuasa dari pemberi kuasa kepada juru kuasa untuk menangani perkara tersebut. Sehingga di sini si juru kuasa ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Setelah terjadi sengketa, ternyata hal ini tidak mungkin atau tidak dapat diselesaikan secara perdamaian, ya dimulai dengan pemeriksaan perkara. Disinilah terjadi jawab menjawab. Sehingga dalam sengketa ini nanti masing-masing pihak harus mendalilkan atas hak-haknya, sekaligus untuk membantah hak orang lain yang sebenarnya di sini ada tujuannya untuk meyakinkan hakim bahwa ia adalah yang berhak. Di sini untuk menentukan dengan baik, dengan seadil-adilnya, maka harus bisa membuktikan atas haknya tersebut. Sebagaimana diatur dalam 1866, terdapat 5 alat bukti. Pertama adalah bukti tulisan atau bukti surat, atau juga sering disebut dengan akta. Akta dapat dibedakan di sini dapat berupa akte otentik atau mungkin juga akte di bawah tangan. Pada asasnya kalau akte ini adalah berupa akte otentik, mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Sekalipun bentuknya adalah akte di bawah tangan, tapi sepanjang isinya maupun tanda tangannya diakui oleh para pihak, ini pun juga mempunyai kekuatan bukti sempurna. Tidak perlu diragukan kebenarannya. Ini surat. Alat bukti yang kedua adalah saksi. Apa saksi ini? Yang dimaksud saksi adalah orang-orang yang dihadirkan di pengadilan untuk dimintakan keterangannya tentang apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri. Dengan keterangan saksi-saksi ini nanti akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim
dengan adanya saksi-saksi tersebut. Bagaimana kalau saksi hanya satu orang? Kalau saksi ini hanya satu orang, bukan sebagai saksi. Di sini ius testis nullus testis tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim. Penilaiannya memang terserah kepada hakim. Tapi juga tidak semua orang bisa menjadi saksi. Mereka yang tidak boleh menjadi saksi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pihak yang bersangkutan sampai derajat kedua. Yang keduanya adalah orang-orang yang masih di bawah umur. Tidak boleh. Ya, termasuk juga orang yang sudah pikun. Dan yang ketiganya juga adalah orang-orang bekas atau mantan istri atau mantan suami, ini juga tidak boleh menjadi saksi. Sehingga diusahakan saksi ini benar-benar orang yang netral. Dan syarat yang lainnya adalah mereka dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohaniah. Inilah saksi. Bukti ketiga adalah persangkaan. Persangkaan ini adalah suatu kesimpulan yang didasarkan pada kejadian-kejadian yang terjadi. Oleh karenanya, persangkaan ini dibedakan menjadi persangkaan hakim dan persangkaan menurut undang-undang. Persangkaan hakim ada suatu kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa oleh si sang hakim itu sendiri. Misalnya sebagai contoh saja, kasusnya antara Antasari ini ternyata ia ditemukan dengan seorang wanita yang bukan istrinya ada di dalam kamar hotel. Lah ini hakim menarik kesimpulan tersendiri, mustahil tidak terjadi apa-apa. Persangkaan hakim. Yang kedua adalah persangkaan menurut undang-undang. Misalnya tentang besit, orang yang menguasai sesuatu benda. Orang yang menguasai sesuatu benda ini, apakah dia pemiliknya atau bukan pemiliknya? Nah, besit. Oleh karena itu, selanjutnya adalah apakah dia itu punya keinginan untuk memilikinya ataukah tidak. Sehingga kalau harus dibuktikan seseorang yang menguasai sesuatu benda ini adalah harus pemiliknya, menurut Paul Sultan, ini akan menimbulkan kemacetan di dalam lalu lintas hukum. Menimbulkan kemacetan di dalam lalu lintas hukum. Bagaimana terobosannya? Sehingga inilah diatur pada pasal 1977 ayat 1 BW, terhadap siapapun yang menguasai benda bergerak tersebut, ia dianggap sebagai pemiliknya. Inilah persangkaan. Alat bukti yang keempat yaitu pengakuan. Pengakuan di sini juga kalau kita cermati ada pengakuan dengan klausula, artinya mengaku tapi sebenarnya isinya bantahan. Mengakui punya utang tapi kan sudah dibayar, itu dengan klausula. Tapi juga ada jenis yang kedua, pengakuan dengan kualitatif. Utang piutangnya diakui tetapi jumlahnya yang dibantah. Sehingga
pengakuan ini bisa berupa pengakuan murni, artinya adalah memang diakui secara penuh, dan pengakuan tidak murni. Pengakuan tidak murni itu adalah pengakuan dengan klausula dan pengakuan kualitatif. Dan alat bukti yang kelima adalah sumpah. Sumpah. Biasanya orang dengar sumpah mulai merinding ya. Karena dengan sumpah ini tidak saja menyatakan apa yang sebenarnya antara mereka, tapi kaitannya dengan yang maha kuasa. Kalau ternyata bahwa dengan bukti-bukti tersebut di atas belum bisa meyakinkan hakim, maka hakim akan mengambil jalan terakhir, yaitu sumpah. Setiap saksi juga harus diberikan sumpah, karena saksi ini tidak akan mengatakan lain kecuali yang sebenarnya. Karena dalam sumpah ini demikian kuatnya, sehingga sumpah pada asasnya dibedakan menjadi sumpah desesuar dan sumpah suplatuar. Yang disebut dengan sumpah desesuar adalah sumpah pemutus. Misalnya terjadi sengketa utang piutang antara A dan B. Si A sebagai debitur mengaku sudah bayar. Si B memberikan tawaran, kalau kamu berani dengan sumpah pocong, kamulah yang menang. Itulah sumpah desesor, sumpah pemutus. Nah, sekarang tinggal si yang debitur nekat mau mengucapkan ataukah tidak, sangat tergantung apakah benar-benar sudah melunasi utangnya atau belum. Yang berbeda dengan sumpah suplatuar. Kalau sumpah suplatuar itu memang naskah sumpahnya ini telah disediakan oleh hakim, sehingga tidak akan mengatakan lain selain yang sebenarnya. Di samping alat-alat bukti yang sebagaimana diatur pada 1866, sebenarnya masih dapat kita temukan lagi sebagaimana diatur di dalam pasal 153 HIR 153 HIR, yaitu peninjauan lokasi. Untuk bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga hakim akan melakukan hal tersebut, yaitu peninjauan lokasi, untuk bisa meyakinkan sebenarnya mana yang berbohong dan mana yang sebenarnya sungguh-sungguh punya hak. Hanya pendapat saya saja, ada alat bukti lain kaitannya dengan dunia perdagangan, maka pembukuan ini juga adalah merupakan bagian dari alat bukti. Jadi kalau dalam suatu perusahaan ternyata apakah perusahaan tersebut ini di dalam pembayaran pajaknya sudah sesuai dengan keuntungan yang diperoleh atau belum, kan harus dilihat dulu di dalam neraca rugi laba ini bagaimana. Inilah yang bisa membaca, yaitu akuntan publik, sebenarnya harus berapa kena pajaknya disebabkan ada usaha-usaha yang telah ia lakukan. Setelah tahap-tahap pembuktian selesai, maka hakim akan memberikan putusan, bukan keputusan, tapi putusan.
Mengenai putusan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu adanya putusan deklaratur, putusan kondemnatur, dan putusan konstitutif. Saya ulangi, jadi putusan ini yang kalau dilihat dari segi jenisnya adalah putusan deklaratur, putusan kondemnatur, dan putusan konstitutif. Putusan deklaratur adalah suatu putusan yang didasarkan atas suatu kenyataan. Misalnya, seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan bahwa anak yang dia peliharanya ini statusnya adalah sebagai anak angkat. Jadi nanti dari pengadilan akan memeriksa, minta bantuan dari saksi-saksi, orang sekelilingnya, bagaimana sih perlakuan dari pemohon terhadap adopsi ini. Itulah yang dijadikan dasar oleh hakim, yang kalau dikabulkan inilah yang disebut dengan putusan deklarator. Yang kedua adalah kondemnatur. Yang disebut dengan putusan kondemnatur adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, karena di dalam petitum di sini terdapat mohon agar pengadilan menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara. Nah, inilah dibacakan ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada termohon. Inilah menghukum. Atau misalnya dalam kaitannya dengan utang piutang yang dijamin dengan hak tanggungan, maka karena hak tanggungan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang sudah inkrah van gewiste, maka ya tinggal eksekusi saja. Inilah dengan kekuatan-kekuatan dari hukum jaminan itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan kondemnatur, menghukum. Dan yang terakhir adalah putusan konstitutif. Artinya suatu putusan yang menghapuskan atau menciptakan hukum baru. Misalnya, dengan terjadinya suatu perceraian, maka berakhirlah hubungan hak dan kewajiban antara mantan suami dengan mantan istri. Ini hukum yang menghilangkan hak dan kewajiban. Karena apa? Pada waktu masih terjadi perkawinan, di sini kan ada hak dan kewajiban antara si suami dengan istri. Ini menghapuskan hak dan kewajiban. Tapi juga dengan putusan konstitutif ini melahirkan hukum baru. Misalnya adalah bahwa dengan terputusnya suatu perkawinan ini, siapa yang ditentukan sebagai wali? Hubungan orang tua dengan anak tidak pernah terputus karena perceraian, sehingga menimbulkan hukum baru. Si suami atau si istri ini mempunyai kewajiban atau hak alimentasi kepada si anak tersebut. Dengan demikian, maka dengan hak alimentasi ini yang tadinya tidak pernah ada menjadi terbit dikarenakan
adanya suatu peristiwa perceraian. Dengan adanya putusan-putusan ini, para pihak yang berperkara bisa menerima, bisa tidak. Kalau bisa menerima, ini berarti sengketanya selesai. Tetapi kalau tidak dapat menerima atas putusan hakim, maka terbukalah upaya-upaya hukum. Yang pada dasarnya bahwa upaya hukum ini dapat dibedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ini kalau ditujukan kepada pengadilan tinggi, ini adalah upaya hukum banding. Tapi juga ada pendapat lain menyebutnya bandingan. Setelah melakukan upaya hukum banding belum bisa juga menerima putusan tersebut, masih ada upaya hukum kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum ke Mahkamah Agung ini disebut dengan kasasi. Inilah merupakan upaya hukum biasa. Tapi juga ada upaya hukum luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena perkara itu sudah inkrah van gewetste, tapi dimungkinkan ditemukannya novum sehingga mengajukan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini kalau dalam sengketa privat disebut dengan request civil atau sering disebut dengan PK, peninjauan kembali. Tetapi kalau upaya hukumnya, hukum luar biasa ini dalam bidang publik, misal dalam hukum pidana, disebut dengan hersining. Hersining. Jadi dengan adanya hersining, di sini akan selanjutnya akan dilakukan dan apa yang menjadi putusan terakhir dari suatu perkara, yaitu dengan eksekusi, artinya melaksanakan putusan hakim. Artinya adalah sudah inkrah, baru akan dilakukan eksekusi, dan yang jenisnya meliputi eksekusi real, eksekusi pembayaran utang, dan eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu. Sekilas saya menyampaikan secara ringkas mengenai hukum acara perdata, dan nanti akan Anda memperoleh lebih detail lagi khususnya dalam mata kuliah hukum acara perdata dan praktek peradilan perdata. Dan selanjutnya masuk pada materi baru, yaitu apa yang disebut dengan subjek hukum. Subjek hukum. Banyak para ahli yang ternyata mendefinisikan hukum yang berbeda-beda, sehingga definisi subjek hukum juga bermacam-macam. Sebagai contoh misalnya, apa yang disebut subjek hukum menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah segala sesuatu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Berbeda dengan
Utrecht. Utrecht mengatakan bahwa yang disebut dengan subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban. Kalau sekilas dilihat memang cara mengungkapkannya berbeda, tapi kalau dilihat dari segi materinya sama, yaitu apa? Adalah pendukung hak dan kewajiban. Dan segala sesuatu ini bisa berupa orang, juga dapat berupa bukan orang. Oleh karenanya, maka subjek ini dapat berupa orang atau sebagai Naturlog Personen. Ada dan kemungkinan kedua adalah badan hukum atau Rechtsperson. Jadi kalau berupa orang adalah Naturlog Personen, tapi kalau berupa badan hukum adalah Rechtsperson. Jadi subjek hukum itu dapat berupa orang atau dapat berupa badan hukum. Karena orang adalah subjek hukum, memang menimbulkan permasalahan. Kenapa sih dipermasalahkan orang adalah subjek hukum? Hal ini kita harus melihat sekilas tentang sejarahnya. Karena pengaruh aliran Renaissance, sehingga di sini ditemukan bahwa sampai dengan tahun 1860 tidak semua orang sebagai subjek hukum. Tidak semua orang sebagai subjek hukum. Siapa orang-orang yang bukan sebagai subjek hukum? Orang yang bukan subjek hukum adalah orang-orang yang menjadi budak. Jadi dengan adanya perbudakan-perbudakan, ia adalah orang yang tidak pernah menerima suatu hak, dikenakannya hanya kewajiban saja. Inilah sehingga timbul pemikiran para ahli hukum bahwa sekalipun budak harus sebagai subjek hukum, dia harus mempunyai hak dan kewajiban. Inilah jadi titik awalnya sejak 1860, maka semua orang adalah subjek hukum, termasuk orang yang gila atau psikosis. Jadi orang gila pun dia ada tetap subjek hukum. Kapan orang sebagai subjek hukum? Orang sebagai subjek hukum itu setelah ia lahir dan hidup. Otomatis, jadi tidak perlu suatu proses. Begitu seseorang ini lahir, hidup, otomatis ia adalah subjek hukum. Di dalam perkembangannya memang timbul permasalahan. Bagaimana kalau terjadi dalam suatu keluarga, si bapak itu meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, istrinya dalam keadaan hamil. Yang hamil itu apakah bayinya berapa orang? Kalau sekarang sih dapat diketahui dengan menggunakan alat ultrasonografi atau USG, dapat diketahui, bahkan sampai jenis kelamin si bayi itu juga dapat diketahui. Dengan adanya anak yang masih dalam kandungan ibunya, ini kan belum lahir.
apakah sudah menjadi subjek hukum? Nah, inilah sehingga diatur secara khusus. Ada aturan khusus yang mengaturnya, yaitu pada pasal 2 BW, di mana disebutkan dalam pasal 2 BW bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah ada apabila kepentingan menghendakinya. Kalau melihat sejarah dari anak dalam kandungan ini, terlebih dulu harus dilakukan, kalau terdulu ya, itu dites. Apakah si ibu ini sedang hamil atau si ibu kena penyakit kurang gizi, hunger udim. Pada waktu itu cara pengetesannya adalah menggunakan air kencing katak, yaitu air kencing katak ini dicampur dengan urin si ibu, diperiksa di lab mikro. Kalau ternyata hasilnya positif, maka si ibu ini sedang hamil. Tapi kalau hasilnya negatif, yang berarti si ibu ini sebenarnya kena penyakit kurang gizi. Sehingga 3 persyaratan yang harus dipenuhi dengan adanya anak yang dalam kandungan ini. Syarat pertama, ia harus dalam keadaan dibenihkan. Artinya bahwa si ibu ini benar-benar sedang hamil. Dibenihkan. Syarat yang kedua, adanya kepentingan yang menghendaki, yaitu kaitannya dengan warisan. Karena si anak ini nanti sebagai ahli waris, dia tidak boleh dirugikan. Dia harus memperoleh perlindungan atas haknya. Yaitu kepentingan yang menghendaki. Dan ketiganya, lahir hidup. Inilah 3 persyaratan. Ia sudah dalam keadaan dibenihkan, kepentingan menghendakinya, dan syarat ketiga lahir hidup. Oleh karenanya masih dalam pasal 2 BW, kalau ia lahir terus meninggal, maka dianggap tidak pernah ada. Tapi kalau lahir hidup, ia sudah memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai ahli waris, di bawah tanggung jawab siapa yang menjadi wali atas si anak tersebut. Dalam perkembangannya manusia sebagai subjek hukum, sekalipun orang tersebut melakukan kesalahan demikian besarnya, diatur dalam pasal 3 BW, ia tidak boleh dijatuhi hukuman berupa kematian perdata. Tidak boleh dijatuhi hukuman berupa kematian perdata atau le mort civil. Sebab kalau seseorang yang dijatuhi hukuman berupa kematian perdata, maka kalau yang bersangkutan adalah orang yang terikat dalam perkawinan, perkawinan menjadi terputus. Kalau yang bersangkutan juga ada menjadi wali, maka hubungan perwaliannya juga terputus. Sehingga secara tegas, betapapun salahnya orang, tidak boleh dijatuhi hukuman berupa kematian perdata. Setelah orang itu berkembang, kapan orang dianggap telah dewasa, maka tegaslah si subjek hukum orang ini telah dewasa
sebagaimana diatur pada pasal 330 BW, yaitu apabila ia telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Kenapa demikian? Memang kalau kita perhatikan dalam pasal 29 BW, seseorang boleh menikah bagi seorang pria yang sudah berusia 18 tahun dan seorang wanita sudah berusia 15 tahun. Jadi walaupun mereka usianya baru 18 tahun, tapi karena ia telah melangsungkan perkawinan, maka ia menjadi dewasa. Yang berbeda dengan batas usia boleh nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, seorang pria boleh melangsungkan perkawinan kalau ia telah berusia genap 19 tahun atau lebih, dan seorang wanita yang telah berusia 16 tahun. Ya, jadi batas usia dewasa. Sebenarnya apa yang mempengaruhi terhadap subjek hukum yang berupa orang? Yang mempengaruhi subjek terhadap subjek hukum yang berupa orang ini adalah yang pertama kaitannya dengan usia. Jadi kapan orang dianggap telah dewasa dan kapan orang dianggap belum dewasa. Karena dianggap belum dewasa sehingga segala perbuatan hukumnya dapat dimintakan pembatalan. Ini dilihat dari usia. Hal yang kedua yang mempengaruhi kepada subjek hukum yaitu kaitannya dengan jenis kelamin. Artinya di sini dengan jenis kelamin tertentu ini mempengaruhi terhadap si pribadi orang. Misalnya seorang wanita boleh melangsungkan perkawinan. Wanita ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ia harus telah berusia sekurang-kurangnya 16 tahun. Sedangkan bagi si pria harus telah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Yang selanjutnya, menurut saya ini ada kaitannya dengan agama yang mempengaruhi subjek hukum. Maksudnya adalah kaitannya dengan agama ini dalam masalah kaitannya dengan perkawinan. Seseorang akan melangsungkan perkawinan, ini harus diperhatikan terlebih dulu apa agamanya dan kemana harus diregistrasikan. Bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dan ia beragama Islam, ini harus terlebih dulu didaftarkan pada kantor urusan agama. Sebaliknya, kaitannya mereka orang-orang yang agamanya selain Islam harus terlebih dulu diregistrasikan pada pegawai pencatat perkawinan catatan sipil, kantor pencatatan sipil. Sebagai bagian terakhir orang sebagai subjek hukum, kapan orang berakhir sebagai subjek hukum? Yaitu apabila orang tersebut meninggal dunia. Untuk menentukan orang meninggal dunia memang gampang. Kalau udah ngeletak, sudah nggak bernafas, udah meninggal dunia. Tetapi bagaimana orang yang kabur atau terjadi kecelakaan dalam perjalanan dan tidak diketahui keberadaannya, apakah ia masih menjadi subjek hukum
ataukah tidak, maka saudara-saudara dapat melihat pada pasal 463 dan 467 Burglik Batch Book. Demikianlah mengenai orang sebagai subjek hukum. Baiklah, untuk lebih jauh nanti saya teruskan pada kesempatan yang akan datang. Akhir kata saya sampaikan selamat pagi dan semangat